Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi di video kali ini gue masih akan membahas satu lagi produk dari SanDisk. Jadi gue pernah bilang bahwa gue adalah salah satu pelanggan tetapnya produk SanDisk. Gue udah pakai bertahun-tahun, gue udah pakai banyak banget produk SanDisk, mulai dari memori untuk DSLR, micro SD, terus gue pakai flash disk dan flash disk OTG juga. Itu gue suka banget sama produknya SanDisk. Mulai dari desain, kalau untuk flash disk ya, karena kalau micro SD kan gitu-gitu aja. Flash disknya desainnya oke-oke, terus kualitasnya juga bagus banget. Gue udah ada satu produk, ada satu micro SD yang udah gue pakai sekitar 5-6 tahun, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada korup atau semacamnya. Jadi gue ngerasa SanDisk ini oke banget produknya gitu ya. Jadi gue baru baru aja tukeran smartphone sama bokap gue yang tadinya gue pakai S7 tanpa micro SD. Gue nggak pakai micro SD di S7 gue, dan gue tukeran menjadi S9. Di S9 gue pengen pakai micro SD, dan gue gue ngerasa gue butuh upgrade. Yang biasanya gue menggunakan micro SD A1, sekarang gue menggunakan micro SD A2. Jadi kelasnya A2 itu di atas A1 ya. Untuk SanDisk sendiri, untuk produk A2 nya dia punya dua tipe, yaitu SanDisk Extreme dan yang satu lagi Extreme Pro. Jadi kalau Extreme itu dia merah oranye, kalau misalnya yang yang Extreme Pro dia hitam merah ya. Jadi itu mungkin buat kelas yang lebih tinggi lagi, tapi gue ngerasa untuk smartphone aja A2 udah cukup gitu ya. Oke, so teman-teman, gue bakalan bawa kalian ke meja kerja gue. Kita unpacking, kita lihat packagingnya seperti apa, lalu kita lihat kemasannya. Mungkin ada beberapa informasi yang bisa gue sampaikan pas ngeliat nanti di kemasannya itu kayak gimana. Lalu setelah itu gue bakal coba pasang di smartphone gue, yaitu Galaxy M31, dan gue bakal bawa kalian ke aplikasi SanDisk Memory Zone. Jadi Memory Zone itu bisa kalian gunakan untuk mengontrol isi file yang ada di micro SD kalian, khususnya micro SD dari SanDisk gitu ya. Oke, so teman-teman, langsung aja kita ke meja kerja gua. Oke, so teman-teman, jadi seperti yang tadi udah gue bilang, gue adalah pelanggan produk-produknya dari SanDisk, dan ini belum semua ya, karena gue nggak tahu, ada beberapa kemasan produk yang gue lupa simpen di mana. Jadi misalnya ini flash disk juga, ada ini micro SD sih sisanya. Oh, ini flash disk OTG, lalu ini ada flash disk juga, dan ini ada micro SD, ada SD card untuk DSLR, dan ini micro SD lagi. Jadi kalau misalnya kalian ngecek kira-kira bener apa enggak, original apa enggak, asli atau enggak, kalian bisa cek di bagian hologramnya. Tapi ya balik lagi ya, yang namanya hologram mungkin udah bisa dibikin sama orang juga, jadi ya kita tinggal berharap aja sih ya. Tapi setidaknya kalau ada hologram seperti ini, kita bisa berharap bahwa ini 100% original. Jadi sebelumnya saya ingat gue, SanDisk ini punya 4 distributor di Indonesia. Ada Perdana seingat gue, terus ada Astrindo, ada Datascript, sama yang satu lagi gue lupa. Nah, untuk produk gue sendiri yang gue beli ini, gue cuma dapat dari 2 distributor. Yang paling banyak adalah dari Astrindo ini, hologramnya seperti ini, kayak gini juga gitu ya. Nah, dan yang satu lagi adalah dari Datascript, hologramnya seperti ini gitu ya. So teman-teman, langsung aja gue bakalan unpacking. Ini adalah micro SD SanDisk A2 Extreme yang gue beli untuk smartphone S9 gue. Langsung aja kita buka. Oke, jadi kayaknya ini fungsi kardusnya cuma untuk mempertebal aja ya. Ini invoice paling. Oke, ini edisinya edisi yang ada gambar mungkin game dan lain sebagainya. Ini ada seingat gue ini Star Wars, terus ada bola dan lain sebagainya, untuk menunjukkan bahwa SD card ini tuh bagus banget buat gaming gitu ya. Dan ini adalah SanDisk Extreme. Seperti yang gue bilang, untuk A2 dia ada yang Extreme dan Extreme Pro, dan ini yang Extreme biasa ya. Untuk kecepatannya coba yang 128. Speednya kalau misalnya yang A1 ini A1 ya, dia up to 100 MB per second. Ini untuk read-nya ya, seingat gue ini untuk read-nya segini. Kalau yang ini dia sampai 160 MB per second untuk read-nya, dan 90 MB per second untuk write-nya. Jadi berbeda antara yang A1 dengan A2, perbedaannya cukup jauh gitu ya. Dan ini sama-sama 128 GB, sama-sama dari Astrindo juga produknya. Oke, jadi kayak gini. Langsung aja bakalan gua buka. Kita bakalan buka aja, dan habis itu gua pasangin di smartphone M31 gua. Gua lupa gua taruh gunting gua di mana, jadi ya pakai ini aja deh. Oke. Ini masih disegel, jadi masih tutup kayak gini. Dan kalau kalian tariknya dari sini, dari ujung sini, biasanya sih gagal ya. Oh, akhirnya nggak gagal. Oke, bentuknya sih sama aja ya. Lalu di sini ada keterangan SanDisk Extreme 128 GB micro SDXC C30 UTG
U3 ya, ini gue nggak tahu sih ini yang U3 tuh kayak gimana, dan A2. Oke, langsung aja gue masukin ke smartphone gue. Oh, ini belum mati, coba gue matiin dulu aja. Oke, udah mati, langsung gue copot. Oke, jadi ini adalah produk yang waktu itu gue sempet bahas juga. Ini SanDisk Ultra 128GB tapi masih versi A1 ya. Dan ini adalah yang versi A2. Oke, kita masukin. Jangan sampai salah ya, karena takutnya kalau misalnya nggak pas, dia nyangkut, kalian paksa patah ya, SIM tray-nya kebuang atau bahkan bisa merusak dari sensornya. Oke, sekarang kita nyalain aja. Oke teman-teman, jadi ini udah nyala. Terus kita langsung aja ke SanDisk Memory Zone. Jadi kalian bisa download di App Store maupun di Play Store ya. Dan di sini kita bisa lihat, kita bisa lihat di sini yang tersedia adalah 119,1 GB ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung kenapa sih gue beli 128 GB tapi yang tersedia, yang ada, yang tersisa hanya 119,1 GB, penjelasannya udah gue jawab di salah satu video gue. Yang kalau misalnya kalian penasaran kira-kira kenapa sih, jadi ada perhitungannya sendiri. Dan kadang orang sotoy gitu ya, kalau kalian beli 64 harusnya kan dapetnya 64 nih. Kalau misalnya kalian beli 128, kalian dapat 128 dong harusnya. Tapi nggak gitu cara hitungnya, ada cara hitungannya, ada perhitungannya sendiri. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu gimana cara ngitungnya, kalian bisa klik link yang udah gue cantumin di kanan atas layar gitu ya. Karena disitu gue udah ngasih tahu bagaimana cara menghitung sebetulnya kapasitas dari micro SD yang kalian beli ataupun flash disk yang kalian beli itu sebetulnya seberapa sih, segimana sih. Karena 128, 64, 25, 65, 12 itu yang tertera di kemasan, itu yang tertera di iklan produk. Tapi aslinya memang tidak seperti itu, memang tidak sebesar itu gitu ya. Oke, jadi ini adalah aplikasi SanDisk Memory Zone. Kita bisa klik di sini, ini yang baru gue beli tadi. Oke, ini phone gue. Oke, sekarang gue mau kita coba ya di A1 SD Bench. Di sini kita bisa cek, di sini ada SD card, kita bisa klik di situ, lalu ada pilihannya. Kita coba ini aja ya, accurate aja ya, with reboot. Oke, kita tunggu aja, kita taruh, kita tunggu. Oke, di sini kelihatan write speed was 52,61 MB per second. To get the most accurate reading speed, the application will now close. Please reboot your device manually, then launch SD Bench again to continue. Oke, jadi kita oke dulu, kita matiin dulu, kita reboot ya. Nanti bakal balik lagi. Oke, ini udah tahap 2 ya. Oke, kalau misalnya udah, kalian emang nggak akan ada muncul pop-up apapun, tapi kalian buka di results. Nah, di sini ada keterangan Samsung SM-M31 5F 1,74 GHz version 11 accurate benchmark, dan ini kapasitas memorinya 121,91 MB internal SD card. Lalu di sini ada read-nya 64,33 MB per second, write-nya 52,61 MB per second. Dan gue bisa bilang ini bakalan fluktuatif sih ya. Jadi sekarang segini nilainya, tapi nanti mungkin kalau misalnya besok kalian lakukan lagi bakalan berbeda. Jadi fluktuatif, nggak akan pasti kayak gini gitu ya. Oke teman-teman, jadi setelah kalian menonton video ini, kalian tahu bahwa gue baru aja membeli produk SanDisk lagi, yaitu Micro SD Extreme, yaitu SanDisk Extreme A2 berukuran 128 GB gitu ya. Dan tadi udah gue kasih lihat unpackingnya, aplikasi Memory Zone, dan udah kita benchmark juga menggunakan aplikasi A1 Benchmark. And now you know more.